Mengenal sejarah singkat PT Freeport Indonesia. Dilansir dari google.com. Sebelum lanjut video, mohon subscribe, like dan share agar channel ini bisa berkembang. Tentang sejarah kontrak kerja, tahun 1936 Jacques Dosy menemukan cadangan Erzberg. Tahun 1960 ekspedisi Forbes Wilson untuk menemukan kembali Erzberg. Tahun 1967 kontrak karya Freeport Indonesia Inc. berlaku selama 30 tahun sejak mulai beroperasi tahun 1973. Tahun 1988 Freeport menemukan cadangan Grasberg. Investasi yang besar dan risiko tinggi, sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang. Tahun 1991 kontrak karya 2 PT Freeport Indonesia, berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021, serta kemungkinan perpanjangan 2 kali 10 tahun sampai tahun 2041. Luas wilayah eksplorasi. Eksplorasi ke A sama dengan 10.000 hektar. Eksplorasi ke B sama dengan 202.950 hektar. Total wilayah sama dengan 212.950 hektar. Luas wilayah KK Blok B terakhir seluas 212.950 hektar tersebut hanya tinggal 7,8% dari total luas wilayah eksplorasi pada tahun 1991. Tahun 1991 sama dengan 2,6 juta hektar. Tahun 2012 sama dengan 212.950 hektar. Investasi 8,6 miliar dengan perkiraan tambahan investasi sebesar USD 16-18 miliar untuk pengembangan bawah tanah ke depan. 94% total investasi tambang tembaga di Indonesia. 30% total investasi di Papua, 5% total investasi di Indonesia. Cadangan terbukti 2,52 miliar ton biji. 0,97 gram ton tembaga. 0,83 gram ton emas. 4,13 gram ton perak. Penerimaan negara atas PPH Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia telah membayar PPH badan lebih tinggi dari tarif UU yang kini berlaku. Pembayaran ini merupakan porsi terbesar dalam pembayaran ke penerimaan negara. UU PPH nasional 25% sementara PPH badan PT FI 35%. Sejak tahun 1999, PT FI secara sukarela telah melakukan pembayaran royalti tambahan untuk tembaga, emas dan perak jika produksi melebihi tingkat tertentu yang disetujui. Produksi 40% produk konsentrat PT Freeport Indonesia dikirim ke PT Smelting Gresik. PT Freeport Indonesia membangun pabrik peleburan tembaga smelter pertama di Indonesia, yaitu PT Smelting tahun 1998. Kami memasarkan konsentrat dengan harga pasar berdasarkan kontrak jangka panjang dengan sejumlah smelter internasional, dan akan tetap menghormati kontrak-kontrak tersebut. Divestasi. PT Freeport Indonesia mendukung penuh semangat nasional yang digagas dalam UU Minerba dan telah secara konsisten menerapkannya. Saat ini 18,72% sebelum terdelusi dari 20%, saham PT Freeport Indonesia dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan PT Indokoper Investama masing-masing 9,36%. Berkaitan dengan IPO, PT Freeport Indonesia menyambut baik gagasan tersebut dan sedang melakukan pengkajian. Pembangunan berkelanjutan. Semua pengertian tentang program pengembangan masyarakat PT Freeport Indonesia harus didahului oleh pengertian tentang sejarah Papua. Pertama kali PT Freeport Indonesia beroperasi pada tahun 1967, masyarakat Papua merupakan masyarakat pramodern. Pada saat itu, masyarakat di sana memiliki tingkat baca tulis yang sangat rendah, rentan terhadap wabah penyakit seperti malaria, dan hidup dalam kemiskinan. Lokasi yang terpencil dan medan yang sulit ditempuh membuat situasi kurang kondusif. Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat PT Freeport Indonesia difokuskan untuk membantu masyarakat setempat untuk membangun program ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan baca tulis, memberikan pelatihan-pelatihan kejuruan, dan mengadakan program kesehatan yang memadai.